Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life ya, masih terus ruang. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Sahabat Onyx, Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. we back and we come back. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Onyx Radio 88,7 FM. Inspiring your life. Yo, bisa buat Onyx masih di radio sorry. Onyx Radio udah balik terus sama FM. Dan kita berdua di Saturday morning pagi ini. Onyx Radio udah balik terus sama FM, inspiring your life. Iya temanku sudah dibilangin balikan terus kamu nggak tahu nggak bisa banget. Ya ini ruas jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 97,3 km udah tuntas diselesaikan. Nah, Covid melandai, beredar 1 T lebih uang baru nih Pak. Di saat mendekati lebaran, kebutuhan meningkat pada Oke, disiarkan langsung dari Prioritas Room Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Selamat siang sahabat Onyx, ketemu lagi sama Rega Dinata. Siang hari ini dengan suasana yang hangat pastinya, tapi dengan ruangan yang cukup dingin hari ini ya. Saya hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Onyx Radio, sudah hadir di sini akan menyapa sahabat Onyx langsung selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol dengan narasumber kita siang hari ini nih sahabat Onyx. Beliau adalah Supervisor IPCN, RSPB atau Infection Prevention Control Nurse, atau lebih tepatnya perawat pencegah dan pengendali infeksi. Betul ya Mbak Lisa ya? Betul. Nah, beliau ini adalah Raden Roro Liza Gustiningstia Putri, Gustining Putri. Betul ya? Gustianing Putri, Sarjana Keperawatan. Betul ya? Betul. Mbak ya, atau disingkat SKEP. Nah, beliau ini bakal ngobrol dengan Rega kurang lebih 1 jam ke depan. Dengan tema kita hari ini Mbak adalah double masker, kegunaan dan perbedaannya. Ya. Jadi untuk sahabat Onyx juga yang hari ini kita pengen ngasih informasi juga bahwa kita udah live langsung di Instagram Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, yaitu @rs_pertamina Balikpapan. Jadi silakan di follow yang belum follow untuk bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan. Dan juga kita udah live tentunya di Onyx Radio 88,7 FM. Jadi buat sahabat Onyx pun yang hari ini sudah ikut join dari awal, sudah menunggu, sudah ikut bergabung, langsung saja join untuk bertanya nantinya di sesi kita berikutnya di live kita, tentunya di @rs_pertamina Balikpapan, biar bisa dijawab langsung oleh Mbak Liza selaku narasumber kita hari ini ya. Oke, sahabat Onyx, tanpa terasa nih Mbak Liza, mungkin Mbak Liza aja ya. Boleh. Mbak Liza udah nggak terasa kita udah masuk tahun kedua ya, ini COVID-19 ya. Udah tahun kedua, bentar lagi bakal akhir tahun, bakal Mau ulang bisa tahun dibilang yang kedua. ulang tahun yang kedua nih ya. Tapi amit-amit jangan dirayain gitu ya. Jangan sampai. Karena ini virus yang sangat mematikan. Seluruh dunia bahkan global kita ngerasain juga dampaknya. Saya pribadi Mbak Liza selaku teman-teman pekerja seni Balikpapan juga merasakan sekali dampaknya sampai sekarang. Beberapa hal yang kita mau laksanakan biasa event-event kitanya berani. Yang punya event nggak berani gitu ya. Karena kita ngerasa bahwa kita udah aman, kita udah sehat, tapi kadang-kadang Mas kita nggak berani Mas karena lagi-lagi berbenturan dengan aturan dari pemerintah. Sesuai dengan tema kita hari ini double masker, kegunaan dan perbedaannya. Nah, pertanyaannya mungkin adalah kenapa CDC atau Center of Disease Control ini mengeluarkan aturan double masker? Mungkin bisa jelasin sedikit dulu Mbak soal CDC ini karena biar sahabat Onyx yang juga lagi nonton live kita biar lebih paham. Silakan Mbak Liza. Baik.
Jadi gini, kalau misalnya tadi kita bicara tentang CDC gitu Ya. ya, aturan-aturan ataupun misalnya panduan-panduan yang kita ambil untuk pencegahan dan pengendalian infeksi itu kita akan selalu mengacu pada ketentuan dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh internasional gitu ya. Jadi ada CDC, ada WHO. Guideline-nya berarti ya? Guideline-nya kita akan ambil dari CDC atau Center of Disease Control. Ya. Dan dari WHO gitu. Nah, setelah itu pasti yang dari adopan bahasa Inggris nih akan diadop ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita juga akan mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan yang ada di Republik Indonesia. Betul. Nah, CDC waktu itu mengeluarkan kenapa sih harus double masker? Karena kita lihat varian yang terbaru, Iya. kan? Jadi seperti Mas Rega pahami bahwa virus COVID ini dia sudah bermutasi nih. Awalnya pasti taunya cuma alfa sama beta gitu ya. Tapi sekarang sudah ada virus delta. Nah, sedangkan cara penularannya virus delta ini lebih cepat dibandingkan virus-virus yang sebelumnya karena dia sudah bermutasi. Ya, oleh sebab itulah CDC melihat dari cepatnya dia menularkan kepada orang dan pada saat kita menggunakan masker mungkin setelah dilakukan penelitian tidak benar dan tidak tepat dalam melakukan penggunaan masker. Misalnya contohnya gini, masker yang kita pakai kadang suka nggak rapet di bagian atas ataupun bagian kanan kiri. Bahkan gitu. ada yang cuma nutup mulutnya aja ya, Mbak Liza. Atau bahkan kadang kita suka nurunin cuma masker yang hidungnya kelihatan gitu kan. Betul. Nah mungkin dari situ diteliti bahwa tidak semua orang benar-benar tepat dalam penggunaan masker dan tidak rapat sehingga seharusnya efektivitas masker bedah itu kan sampai 80% nih. Ternyata nggak sampai 80%. Bagaimana sih supaya benar-benar rapat gitu kan? Akhirnya muncullah isi dari penelitian tersebut menggunakan double masker sehingga fungsi dari masker yang kedua adalah sebagai untuk merapatkan supaya masker ini tidak longgar gitu ya. Kanan dan kirinya gitu. Dan tambah lagi Mas Rega pernah dengar nggak ada berita bahwa marak beredarnya masker-masker yang palsu. Nah, jadi masker-masker yang dengan filtrasinya tidak benar nih. Anggaplah misal dia mengeklaim bahwa dirinya mengeluarkan masker bedah. Masker-masker fashion gitu kali ya, Mbak Nah, Liza, ditambah lagi ternyata setelah diuji coba itu bukan masker bedah karena syaratnya masker bedah kembali lagi nih pada ketentuan WHO. Jadi kembali pada ketentuan WHO dan CDC, syarat dari masker bedah yang pertama harus 3 lapis. 3 lapis, triple play berarti ya? Harus triple play minimal. Di dalamnya, di tengahnya berarti harus ada filternya. Makin banyaknya beredar masker-masker yang palsu nih, yang filternya ternyata bukan filter tetapi tisu atau ternyata bahannya bukan material yang sesuai dengan ketentuan, sehingga membuat tidak yakin nih, bener nggak sih masker bedah yang kita pakai ini memang masker bedah gitu. Ya ini sebenarnya gini, Mbak Liza, saya potong sedikit. Ini menarik ya, sebenarnya di sini kita sudah menggunakan masker 1 lapis saja ya. Saya yakin dengan masker yang saya pakai triple play, 3 lapisan ya yang kita pakai. Sedangkan sekarang mengeluarkan aturan lagi bahwa harus 2 lapis karena varian baru adalah varian delta. Berarti 6 lapis nih Mbak yang kita pakai ya. 1 lapis aja udah ngap banget gitu ya. Kadang-kadang orang berpikirnya kenapa cuma pakai satu aja ngap mas, nggak bisa napas apalagi disuruh 2 gitu ya. Betul. Dengan aturan yang dikeluarkan seperti ini, apa hal yang bisa kita lihat memastikan bahwa memang 2 masker ini lebih aman ketimbang kita harus pakai 1, tapi kebanyakan orang lebih berpikir ngos-ngosan kalau pakai 2 mas gitu. Gimana Jadi nih gini, Mbak? CDC mengeluarkan aturan itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuannya harus berlaku. Syarat dan ketentuannya adalah 1, apabila masker yang kita pakai ini kita nggak yakin bener ini masker bedah atau bukan, atau pada saat kita lihat oh ternyata maskernya tipis nih, berarti kan efektivitas filternya nggak bagus. Betul. Maka itulah pada saat itu kita boleh mendobelnya. Nah, mendobelnya pun ada aturannya. Inilah yang terkadang warga 62 itu dalam mengadopsinya tidak dengan benar, tidak lagi dibaca ketentuannya. Seharusnya kalau misalnya memang kita mau mendobel masker, berarti harusnya masker bedah dengan masker kain. Sehingga filtrasinya kalau masker kain dia tidak 3 layer. Karena layer yang tengah tidak ada filternya. Jadi ada sirkulasi udaranya lancar. Nah, kalau misalnya nih kayak Mas Rega misal, kalau saya lihat
Mas Rega kan pakainya 2 nih. 2, betul. Ya, di baliknya sudah masker bedah, Ya. ditambah lagi masker bedah. Ya. Berarti total Mas Reza akan pakai 6 layer. Pakai 6 layer. Nah, Soalnya sedangkan- saya mau bedah rumah kan habis ini ya, Bu. Mbak Lisa. Resmi Ya. mau bedah Bedah rumah. jadinya ya. Ya, jadi sebenarnya inilah salah Ya. kaprahnya dari warga 62. Betul. Harusnya kalau misalnya kita memang mau mengadop suatu pedoman yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Oke. kita perhatikan benar-benar apa sih sebenarnya makna kausalnya di situ. Oh, harusnya pakai masker bedah dengan masker kain. Masker kain. Bukan masker bedah dengan masker bedah. Nah, ini nih berarti jangan sampai salah, menyulitkan diri sendiri ya. Betul. Makanya saya dari tadi sampai sini napas saya ini Mbak ya. Saya nggak bisa napas. 2 lapis ya. Tapi Akhirnya benar, ngap. tapi saya jadi lebih saya merasa lebih memprotek diri saya sebenarnya sih Mbak. Betul. Dengan 2 masker ini otomatis dengan adanya masker saya bisa menyelamatkan orang juga bisa menyelamatkan dirinya gitu loh otomatis karena yang kita rasakan sekarang meskipun ya kita bicara agak ngap mungkin ya kalau 2 masker, tapi kan inilah aturan yang berlaku. Tapi begitu saya mendengarkan yang Mbak Lisa sampaikan, sebenarnya 2 masker itu masker kain dengan masker medis. Betul, Seperti masker itu. medis dengan masker kain. Yang di depan masker medis apa masker kain? Yang di luar? Jadi, ini karena pertanyaan ini jadi agak panjang dikit ya. Oh boleh? Jadi, Boleh, silahkan. efektivitas masker itu adalah yang benar-benar kena ke kulit kita. Jadi contohnya gini, kita mau mendapatkan efektivitas masker yang berapa persen sih? Oke. Kalau misalnya nih, kita orang sakit. Ya. Orang sakit itu berarti kan tidak boleh menularkan ke orang lain Betul. dan jangan sampai kita ketularan orang Tertular, lain. betul. Kalau masker bedah, ini fungsinya adalah memang digunakan bisa untuk orang sehat dan bisa untuk orang sakit. Orang sakit. Jadi kalau misalnya kita batuk pilek nih, kita pakai masker bedah. Jadi kalau kita batuk atau bersin, itu tuh nggak sampai keluar dropletnya karena Ah, material benar. di dalamnya itu pun yang water release. Yes. Jadi nggak sampai keluar. Tapi berbeda dengan masker N95. Ah. Kalau masker N95, jadi kadang saya suka lihat nih orang-orang di luaran pada pakai masker N95 gitu ya, Iya. karena ngerasa oh lebih aman nih saya pakai N95, padahal mungkin Dia dia lebih yang pede sakit. dia lebih pede pakai masker sebenarnya Iya. Mbak ya ketimbang nggak pakai masker. Betul. Padahal masker N95 itu tidak digunakan untuk orang yang sakit. Masker N95 hanya digunakan oleh petugas. Nah ini satu lagi nih informasi yang kita dapat nih sahabat Onyx. Jadi tidak boleh sembarangan pakai masker berarti Mbak Lisa ya. Betul. Karena sekarang tuh yang saya lihat pun masker ini jadi tren. Iya. Jadi tren pakai masker kayaknya kurang catchy kalau pakai masker yang biasa harus N95, KF94 lah macam-macam Iya, gitu yang betul, mereka betul, pakai. betul. Oh jadi ternyata memang itu khusus untuk medis ya. Benar. Tapi kalau misalnya orang umum mau pakai pun berarti nggak boleh Mbak. Sebenarnya gini, masker N95, jadi kalau saya sudah bikin video gitu ya tentang efektivitas masker dan macam-macam maskernya. Ya. Jadi saya memang sengaja bongkar masing-masing dari masker dan saya Oke. ingin menunjukkan Ya. bahwa kalau kita pakai masker bedah, lapisan di dalamnya itu memang yang water release. Jadi dia tidak akan tembus keluar. Ya. Tapi kalau masker N95, lapisan yang paling dalam itu bahannya adalah foam, bahan lembut. Dan dia akan tembus sampai keluar. Oh, Jadi memang gitu. peruntukannya hanya bisa menangkal yang dari depan, Dari depan. bukan yang dari dalam keluar gitu. Jadi memang nih. peruntukannya hanya untuk petugas. Harus dipahami nih sahabat Onyx ya, pakai masker double pun kita harus tahu kegunaan dan manfaatnya. Kalau teman saya ada juga seperti itu Mbak, dia pakai masker malah glowing dia. Masker bengkoang dia pakai ya, jadi lebih glowing dia. Salah itu dia, harus pakai maskernya yang benar ya, jadi biar sama-sama terhindar dari COVID-19. Oke, betul. satu pertanyaan lagi Bu Dokter, Mbak sebelum kita break komersial, ini untuk mungkin cara penggunaan double maskernya pun tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lisa. Sekali lagi sedikit saja Mbak, untuk penggunaannya seperti apa, biar sahabat Onyx juga lebih paham. Baik. Jadi Sobat Onyx ya, para pemirsa semuanya yang di luar boleh melihat nanti di guideline-nya CDC. Oke. Di CDC dijelaskan sekali bagaimana caranya kita dalam menggunakan masker. Yang pertama adalah yang kena ke muka nih, yang benar-benar nempel. Berarti Nempel. efektivitasnya Nempel di adalah kulit ya? masker bedah. Ya. Ya, karena yang memang menempel inilah yang efektifnya lebih aman. Lalu yang kedua yang dilapis berarti menggunakan masker kain. Jadi jangan dibalik, jangan masker kainnya yang di dalam, baru masker bedahnya yang di luar. Rasionalnya apa? Rasionalnya adalah yang kita dapat berarti perlindungan pertamanya apa yang nempel ke muka kita. Oh iya benar-benar. Ya, kalau misalnya yang nempel adalah masker kain, maka hanya akan mendapatkan efektivitas perlindungan masker kain. Gitu. Oh seperti itu. Nah sahabat Onyx, jadi jangan sampai salah lagi. Sudah benar menggunakan 2 masker, tapi harus tahu kegunaannya ya. Seperti yang Mbak Lisa sampaikan tadi adalah
yang di dalam adalah masker bedah, di luar Betul, masker kain. betul. Jangan sampai kebalik, masker kain di Jangan dalam, sampai kebalik. masker bedahnya di luar, ya. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, Mbak Lisa, Siap, masih siap. ada 3 sesi berikutnya. Jadi buat sahabat Onyx dan juga buat yang baru saja join dengan kita live di Instagram RS Pertamina Balikpapan hari ini, silahkan jangan lupa di follow untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan, dan juga silahkan kirimkan pertanyaan sahabat Onyx langsung diketik di live Instagram @RS Pertamina Balikpapan. Di sini aja. Kita masih di sini tentunya sahabat Onyx, masih bersama dengan Rega Dinata dan masih bersama dengan Mbak Lisa. Beliau adalah supervisor IPCN atau perawat pencegah dan pengendali infeksi dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, ya. Saya nggak pakai bahasa Inggrisnya, Mbak. Takutnya salah nanti saya, ya. Iya. Jadi buat sahabat Onyx yang sudah ikut join dari awal, sudah nonton live kita di Instagram @RS Pertamina Balikpapan, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya mengenai tema kita tentang double masker, kegunaan dan perbedaannya. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh Mbak Lisa dari awal tadi mengenai informasi dari guideline dari WHO dan juga CDC, ya. Mbak Liza, ya. Jadi maksudnya tujuan untuk double masker ini sebenarnya sekali lagi nih sahabat Onyx untuk melindungi diri kita juga, ya. Karena kita bertemu dengan berbagai macam orang di luar, kita menggunakan double masker jangan sampai salah. Betul. Yang pertama medis di dalam biar menyentuh kulit langsung, dan yang pakai masker kain di luar. luar. Berarti saya salah nih berarti, Mbak? Iya. Oh, salah saya, ya. Berarti habis ini harusnya berubah ya? Berubah, baik, Iya. siap, ya. Karena laki-laki tempatnya salah, ya. Tidak masalah saya salah hari ini, ya. Oke, baik. Mbak, kita lanjut nih untuk kelebihan double masker. Siap. Kelebihan orang menggunakan double masker yang selama ini sering dipatahkan orang alasan, Mas, susah napas. Pilih mana, susah napas apa nggak bisa napas? Ayo, kalau takutnya nggak bisa napas, nggak bisa beraktivitas nanti, Mbak, ya. Iya, betul, Silakan betul. Mbak Lisa menjelaskan sedikit. Jadi sebelum saya mau infokan tentang kegunaan double masker, Ya. saya mau kasih tahu dulu ya bahwa masker ini masuk dalam alat pelindung diri, Oke. tapi bukan alat pelindung dari kecemasan. APD ya. berarti ya? Iya betul. Betul, Kepanjangan betul. APD adalah alat pelindung diri, Pelindung bukan diri. alat pelindung dari kecemasan. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita memang mau menggunakan pelindungan diri, maka menggunakan APD. Tapi kalau misalnya kita mau melindungi dari kecemasan, maka berdoa. Iya, betul. Jangan menggunakan APD, jangan dibalik. Itu Karena yang paling APD utama. betul. Jangan nyebar hoax, ya, tapi berdoa, ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau pakai APD nih, mau menggunakan masker, masker itu sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan satu saja, tapi memang kita menggunakannya sudah benar nih ya, sudah rapat di bagian hidungnya kita sudah pastikan klip, dan bagian kanan kirinya ini sudah tidak ada celah, Ya. gitu ya, maka itu sudah bisa 80% untuk filtrasinya terpenuhi. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nih muka kita lonjong atau muka kita nih terlalu kecil sehingga bentuk masker itu tidak pas di wajah. Ada yang seperti itu sering tuh, Mbak, Ya. saya lihat, ya. Atau mungkin mukanya tidak simetris mungkin ya, Mbak. Jadi agak Baik, susah. tidak ya. simetris. Ada orang begitu ya? Saya baru tahu. Baik. Saya baru dapat ini muka Iya. tidak simetris. Jadi gitu Iya. ya. Apabila memang wajah kita ini maskernya tidak bisa benar-benar rapat gitu ya. Itulah pentingnya untuk melakukan double masker. Nah. Sehingga masker yang sudah kita pakai ini itu benar-benar rapat. Ya. Saya boleh sambil ngasih Oh, contoh boleh. nggak, Nah, ini Mbak? nih. Ada contoh nih yang bakal dikasih lihat sama baik. Mbak Lisa, ya. Jadi kalau misalnya Sobat Onyx semua dan Sobat RSPB mau menggunakan masker bedah dan masker kain, anggaplah misal contoh muka saya muka yang tidak pas gitu ya. Nah, sehingga ada celah di antara kanan dan kiri ataupun benar. hidung atas Hidung. ataupun di bawah. Maka kalau misalnya kita menggunakan masker kain, itu akan benar-benar menutup dan dia akan rapat gitu kan. Benar. Jadi mengakibatkan tidak adanya celah Celah. di sekitaran area wajah kita Wajah. gitu. Tapi kalau misalnya contoh, saya sudah pakai KF94 nih. Ini contohnya adalah KF94. Atau misalnya saya sudah menggunakan masker N95 Oke. atau saya sudah menggunakan masker KN95. Banyak model-model masker gitu ya. Mulai dari yang KN95, KF94 yang 4 layer, lalu ada masker N95. Ya. Dan kalau kita sudah menggunakannya dan itu sudah rapat, maka tidak perlu lagi menggunakan double masker dengan
masker kain karena filtrasinya akan semakin besar. Ingat, semakin besar filtrasinya, maka kita akan kesusahan bernafas. Kalau dulu ingat nggak Mas Rega ada pelajaran SD tentang bagaimana kalau kita bernafas selain oksigen yang kita dapat, kita akan mengeluarkan apa? Waduh, saya nggak SD lagi, Mbak. Ya benar, kita akan mengeluarkan karbon dioksida, ya kan? Jadi kita mendapatkan manfaat oksigennya, dan pada saat kita mengeluarkan nafas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ya. Apabila kita terlalu rapat menggunakan maskernya, benar-benar nggak ada celah sama sekali. Contoh misal sudah pakai KN95 nih, Ya. berarti kan filtrasinya sudah tinggi nih, sudah 95%. Kalau masih kita harus double lagi menggunakan masker kain, sedangkan filtrasi masker kain ini harapannya adalah sampai 50%. 50%. Berarti sudah lebih dari 100% filtrasinya. Betul. Bagaimana kita akan bernafas? Yang ada adalah kita bisa terjadi hiperkapni atau penumpukan karbon dioksida yang berlebih di dalam tubuh kita. Oke. Mungkin efeknya tidak sekarang kita rasakan. Oh, seperti kayak merokok gitu ya, Mbak ya? Ya, Efeknya bisa tidak jadi. sekarang tapi berapa tahun ke depan. Bisa jadi nanti tiba-tiba kita kekurangan oksigen di dalam tubuh sehingga kan terlalu banyak CO2-nya yang di dalam tubuh. Oh, baik. Ini Betul. pelajaran lagi nih, informasi penting lagi buat kita. Jadi sebenarnya memang harus benar-benar paham bagaimana cara untuk menerapkan double masker Iya, ini ya, betul. Mbak Lisa ya. Betul Jangan asal, sekali. jangan sembarang karena tadi kalau kelebihan pun tidak akan bagus buat tubuh Betul, gitu ya. betul. Oke, baik. Itu dia penjelasan dari Mbak Lisa. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan berikutnya, yaitu kapan nih kita harus menggunakan double masker? Apakah di dalam rumah juga harus diterapkan? Ataukah di saat kita harus bertemu dengan orang saja nih, Mbak Lisa? Sekarang saya balik dulu pertanyaannya ke Mas Rega. Ya. Mas Rega, kapan sih kita harus pakai masker? Kalau saya, kalau tidak ada petugas, tidak dong ya. Maksudnya kalau keluar rumah Mbak Lisa ya. Kalau keluar rumah. Kalau saya mungkin di rumah tidak pakai masker Iya, kalau dalam betul, rumah, karena insya Allah saya yakin orang rumah juga sehat. Insya Allah ya. Saya harapannya begitu gitu Iya, loh, Mbak. iya. Karena orang rumah pun nggak kemana-mana, cuma di rumah saja. Di Oke, saat mau oke. keluar rumah baru pakai maskernya di double. Oke. Gimana nih, Mbak? Jadi gini, kapan sih kita harus menggunakan double masker? Ya. Apabila kita merasa masker yang kita pakai ini nggak pas, Oke. ya. Jadi sobat semuanya, apabila kita merasa pada saat kita menggunakan masker nih, pada saat kita mau keluar rumah nih, kan pasti sekarang kita kalau mau keluar rumah, mau kita ke kerjaan gitu kan, atau bertemu dengan banyak orang, itu pasti kita akan menggunakan masker. Betul. Apalagi kalau misalnya kita mau berobat ke rumah sakit, Ini Anda kebutuhan. pasti disuruh keluar sama security Iya, kalau nggak betul. pakai masker. Apalagi nggak bayar ya, Mbak ya. Iya, betul Susah sekali. itu nanti. Nah, pada saat Anda menggunakan masker dan ternyata masker yang Anda pakai itu tidak fix di muka Anda gitu kan, pada saat itulah Anda harus menggunakan double masker. Nah, diingat. Jadi jangan kalau kita ngerasa sudah cukup, sudah pas, jangan lagi ditambahkan ya, Mbak Lisa ya. Betul. Kecuali mungkin maskernya agak longgar atau memang ada rongga bisa memasukkan udara, nah itu harus pakai double masker. Betul. Dan ingat Atau- maskernya kain. Atau Anda berada di ruangan yang sekiranya memang itu berinfeksi tinggi, beresiko tinggi nih, bisa memaparkan pada kita gitu. Itu makanya kita bisa sebagai jaga-jaga nih, sebagai antisipasi. betul. Maka kita boleh mendobel masker kita. Tapi kalau misalnya seperti saya sudah menggunakan masker KF94 ini sudah fix, sudah pas nih di wajah saya. Ya. Saya nggak punya komorbid misal, Ya. saya tidak kesusahan dalam saya bernafas, Betul. saya masih aman dalam Ya. bernafas, maka saya cukup saja menggunakan satu masker. Satu masker. Betul. Pertanyaan lagi nih, Mbak. Efektifnya kita menggunakan masker. Biasa kan banyak orang nih pakai masker kadang berhari-hari nih, Mbak. Kadang-kadang tuh ya, karena berhari saya ngerasa Jangan-jangan kayaknya Mas Rega juga gitu. Oh tidak dong, Oke. tidak dong Mbak Lisa Oke, ya. oke. Saya 16 hari, tidak ya. tidak. Lebih lama. Lebih lama lagi. Jadi kalau maksudnya gini, kadang orang ngerasa kenapa sih harus ganti-ganti masker? Toh ini juga aman lah Mas. Mungkin dia ngerasa gitu ya. Toh yang dipakai juga saya Mas, bukan orang lain gitu. Efektifnya kita menggunakan masker tuh sehari 1 atau sehari 2 sampai 3 masker sih Mbak. Oke, baik. Kalau mau bicara efektivitasnya, maka tergantung dari maskernya lagi. Oke. Masker apa yang kita pakai? Misalnya masker medis gitu. Oke, yang kita pakai adalah masker bedah. Ya. Masker bedah ini hanya mampu bertahan 4-6 jam saja maksimal. Jadi Mas Rega kalau misalnya nih kerja dari jam 7 sampai jam 4, maka paling enggak harus mengganti masker medis 2 kali. Tuh dengerin tuh.
Ini kameramen saya nih kadang sampai 2 minggu nggak diganti sama dia. Ah, itu dia. Jangan. Karena apa? Satu, filternya sudah penuh dengan bakteri, Betul. sehingga dia akan loss lagi pastinya. Iya, percuma jadinya pakai masker Percuma ya, lagi Mbak pakai Lisa, ya? masker, apalagi yang dipakai sampai berhari-hari. Serabut di dalam itu pasti akan berserabut-serabut gitu. Rusak filternya, makin lama akan rusak filternya. Kadang Jadi orang jangan ada yang sampai. dicuci malah Nah, maskernya. apalagi sampai dicuci, dijemur, disetrika Iya, gitu bener. kan. Nah, ini yang masker tidak apa boleh. baju ya? Lucu sekali ya orang-orang ini. Betul. Ya. Nah, ini tidak boleh seperti Ya kadang-kadang ini. mereka punya pendapat sendiri kan, Mbak. Ini biar virusnya mati, cucinya pakai air panas, Iya. dijemur, digosok lagi gitu. Apalagi kalau misalnya sayang maskernya bagus gitu ya, ini betul, nggak betul. boleh. Jadi memang harus kembali lagi kepada efektivitas dari masing-masing masker. Kalau masker bedah itu dia bisa 4 sampai 6 jam maksimalnya. Maksimal ya. Kalau masker N95 dia maksimal bisa 8 jam. Oh, lebih lama. Lebih lama karena filtrasinya lebih banyak. Kalau masker yang seperti Mbak Lisa pakai KF94 ini Sama, kalau dia Kurang 4 lebih. layer kurang lebih sekitar 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Itu sahabat Indonesia. Jadi buat para pekerja di luar rumah, mungkin memang harus prepare, harus punya Betul, harus sangu. cadangan ya, Betul. cadangan masker. Apalagi sekarang masker di mana-mana banyak nih Mbak Lisa ya. Jadi nggak Betul. susah lagi. Apalagi teman-teman ini mohon maaf yang outdoor. Outdoor ini kan yang sering iya. di luar kantor, naik motor, naik mobil ketemu sama orang-orang kan debu di mana-mana kan Betul. harus tetap menjaga kesehatannya juga ya Mbak Lisa ya. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Lisa. Oh, siap-siap. Saya sudah merasa cukup banyak informasi hari ini yang saya dapatkan, tapi kita masih ada 2 sesi lagi. Siap. Dan juga buat sahabat Onyx dan sobat RSPB yang mau bertanya, kita tunggu pertanyaan kalian di live Instagram @rspertamina Balikpapan. Sini aja. Oke, kita lanjut kembali masih di talk show kita hari ini bersama dengan Rega Dinata dan juga narasumber kita ada Mbak Lisa, Supervisor IPCN RSPB atau beliau adalah perawat pencegah dan pengendali infeksi ya. Semoga yang ada dalam ruangan hari ini tetap keadaan sehat, yang nonton pun dalam sehat ya, Mbak Lisa ya. Dan yang pasti buat sahabat Onyx yang sudah ikut bertanya pun, yang sudah menonton dari awal, tema kita hari ini adalah double masker, kegunaan dan perbedaannya. Sudah dijelaskan dengan Mbak Liza, kita harus memahami informasi atau guideline yang dikeluarkan dari WHO dan juga CDC, bahwa jangan sampai salah mengartikan sebuah informasi. Betul. Karena kebanyakan di luar kalau kita lihat orang-orang, saya ulang lagi nih berarti Mbak Liza ya, kita pakai masker seperti Rega, ternyata menurut Mbak Liza ini pengertiannya salah. Bukan masker medisnya yang didouble, tapi masker medis di dalam, masker kain di luar. Iya. Itu biar lebih aman karena lebih menjaga. Tapi di saat kita sudah yakin cukup satu masker dengan protek yang sudah bagus, tidak usah didouble lagi. Seperti itu ya Mbak Liza ya. Oke. Ternyata ada pertanyaan lewat live Instagram nih Mbak Liza. siap, Silakan. Ya, dari Bapak, tanya dong merek masker medis yang recommended itu apa? Oke. Merek masker medis yang recommended. Dari siapa tadi? Dari Bapak. Oh, dari India ini, jauh, Baba. Dari Babak. Iya. Saya jadi sebut nama merek nih. Jangan sebut. Jadi mungkin lebih ke inisial kali ya. Nggak bisa juga ya. Iya. Oke, jadi gini. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu mau memastikan apakah masker medis Bapak Ibu yang Bapak Ibu beli ini udah benar gitu ya. Saya akan ambil contoh karena di sini sepertinya agak sedikit tabu kalau saya akan menyebut salah satu merek Ya, gitu betul. kan. Nggak mungkin nih saya akan nge-branding satu merek. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu membeli suatu masker medis di Ya. apotik, apapun mereknya. Jadi pastikan saja Bapak Ibu mengeceknya sendiri gitu. Maksudnya Bapak Ibu bisa meyakinkan dan memastikan benar nggak sih masker yang saya beli ini adalah masker medis atau jangan-jangan ini cuma masker tipuan gitu ya, atau Iya. masker palsu gitu. Yang pertama, syarat dari masker, Bapak Ibu silahkan baca guideline-nya WHO. Jadi WHO mengeluarkan di tahun 2020 tentang efektivitas masker, seperti apa jenisnya dan bagaimana seharusnya. Ya, ini kebetulan Mbak Liza ini beli baju dapat masker ya, warnanya sama ya, hijau Sudah putih. sama-sama hijau. Baik, saya Ini masker medis, maksudnya kan bagus buat kesehatan ya Mbak Liza ya. betul sekali. Ya.
Jadi Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu memang harus mengorbankan salah satu maskernya Bapak gitu ya, atau Ibu sekalian. Jadi ini kita bisa gunting nih, kita bisa lihat isi di dalamnya, kita mau buktiin gitu kan. Mas Rega nggak pernah kah penasaran masker yang aku beli ini beneran nggak sih 3 layer betul, gitu betul. kan. Jadi saya orangnya kadang suka penasaran gitu. Jadi apa sih Kayak lagu sebenarnya? dangdut ya, penasaran ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi saya pernah membedah semua masker. Wow. Baik dia masker N95. Ini ya kelihatan kayak kurang kerjaan ya, masker dipotong-potongin ya kayaknya ya. Iya Mbak, ya. betul. Jadi saya suka motong-motong masker gitu. Nah ini biar kita tahu nih sahabat Onyx bahwa masker mana yang cocok kita pakai. Seperti itu ya Mbak Lisa ya. Betul. Bahkan saya memastikan bahwa memang N95 yang kami beli, yang rumah sakit kami beli, itu Wow. benar-benar memang masker N95. Mbak Lisa guntingin semua itu? Iya. Nggak bisa dipakai dong? Enggak, jadi saya mengkorbankan satu. Oh satu aja? Ya, saya cuma korbankan satu saja. aja. Oh iya Ya, baik, betul. baik. Nggak baik. usah semuanya. Jangan semuanya, Baik. rugi nanti jadinya ya. Rugi. Jadi pastikan memang masker yang kita punya adalah 3 layer. Layer yang pertama ini bahannya adalah spunbond atau melt bond. Jadi kalau Bond. misalnya kita tetesin air, boleh ditetesin air? Boleh Mbak. Kita coba tetesin air ya. Jadi ini memastikan bahwa maskernya ini benar-benar masker yang baik gitu ya. Betul. Kita akan lihat. Ya. Wah dia kayak daun tales. Jadi Ya ini mungkin ada serat tales gitu ya Mbak ya? Enggak ya? Enggak. bukan. Enggak. Jadi inilah Bahannya bahan saja. dasar water release atau melt bond ataupun spunbond. Oh iya nih benar nih sahabat Jadi ini Onyx nih. benar-benar tidak ada air yang netes. Tidak netes. Terlihat ya? Ya benar. Jadi Iya. terlihat. Ini kalau misalnya saya tumpahkan ini tumpah gitu ya. Oh iya. Nah, lalu yang kedua ini di lapisan tengahnya inilah yang dikatakan filter. Oke. Jadi inilah perbedaan antara yang KF4 atau yang misalnya ada 4 layer, maka dia filternya ada 2. Oh. Ini 3 layer, maka filternya 1. Satu. Nah, masker palsu biasanya filter di dalamnya bukan filter, tetapi bisa saja kertas tisu. Oh, karena kayak hampir tisu emang sih sahabat Onyx, saya ngeliatnya hampir seperti tisu ya. Benar-benar seperti tisu gitu Oh kan? iya benar. Ya. Jadi inilah yang dikatakan filternya. Inilah yang berfungsi untuk memfilter. Itu jadi dari luar ada penangkal airnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada bersin, misalnya Mas Reza bersin gitu kan, otomatis dia nggak akan langsung masuk ke kita, tapi tertangkal di depan. Nah, kalau kita sakit, kalau kita bersin nih, maka cairan yang keluar tidak akan keluar, Tidak akan keluar, tapi akan betul. tertampung dulu di Di dalam. dalam. Inilah fungsi masker medis. Nah. Digunakan memang untuk orang sehat dan orang sakit. Karena coba kita buktikan lagi. Ini yang bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga. Ini Dituang kita aja lagi. tetes air lagi ya Mbak Lisa ya. Boleh. Nah, lihat. Oke. Sama nih. Jadi benar-benar memang airnya nggak tembus sampai ke Iya, bawah, betul, tidak betul. tembus gitu. Jadi dia benar-benar memang masuk di sini aja. Jadi seandainya bayangkan ini sebesar ini partikel airnya. Iya, benar, Kalau benar. droplet masa ya sebesar ini droplet kan Iya, benar. enggak, pasti lebih kecil lagi. Kalau terlalu segede ini gimana modelnya dia ya? Waduh gede banget dropletnya begini. Iya, jadi memang benar-benar ini fungsinya dari masker medis. Masker Jadi medis. benar-benar dia tidak akan tembus. Tidak akan tembus. Gitu. 3 lapis ya, 3 Mbak Lisa ya. lapis. Jadi pastikan Bapak Ibu di rumah memang maskernya adalah masker medis. Nah, Jadi itu tanpa saya menyebut satu merek. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita beli masker kadang-kadang satu kotak tuh ya, Mbak Lisa ya isi 50. Nah, itu bisa diambil satu tuh, dicobain tuh, diguntingin, diperhatiin. Betul yang seperti disampaikan Mbak Lisa ini sudah 3 layer kah, 3 lapis dan benar-benar di dalamnya filternya menggunakan benar-benar filter bukan Betul. tisu atau kertas biasa ya. Karena bahaya, dan ingat kalau mau digunting jangan pas lagi dipakai ya. Jadi dipakai diguntingin dimarahin orang nanti itu Mbak Lisa ya. Iya, betul, Cari betul. perkara. Oke, Mas Baba sudah kejawab ya. Jadi silakan nanti cari sendiri masker medis yang seperti Mbak Lisa bilang tadi ya. Betul. Karena Mbak Lisa juga tidak di-endorse masker. Jadi kalau memang tidak bisa dijelaskan ya. Iya, betul. Selanjutnya Oke, selanjutnya dari TW Wibowo. TW Wibowo. Oke. Lisa, jika masker medis yang dipakai terkena bersin, apakah masih bisa digunakan? Batas masker medis bisa digunakan berapa jam, Bu? Tidak nyimak berarti tadi ini Mbak Mas Wibowo nih ya. Ada juga orang biasa yang pakai masker nih Mbak Lisa. Maaf nih saya potong, pakai masker. Di saat dia bersin dibuka maskernya. Sayang gitu ya. Iya, nih aku bilang ini orang dari Mars apa dari Neptunus ini masker kok dibuka? Iya. Aneh banget ya kan ya.
Ini kan masker buat kita bersin, jangan sampai keluar. Iya. Dibuka maskernya bersin, terus dipasang lagi. Loh, Iya. stres saya bilang orang ini. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Oke. Dari Amelia, Hmm. mau tanya dong bagaimana cara menyimpan masker yang baik saat kita makan? Karena Ya. jika ditaruh tas atau diturunkan di dagu tetap mengundang virus. Apakah Betul. harus diganti maskernya? Oke, baik. Kita jawab yang pertama dulu, Bu Dokter Mbak Lisa ya. Oke. TW Wibowo. Bersin harus Oke. diganti dan berapa lama untuk efisiensi menggunakan masker medis? Silakan, Baik. Mbak. Jadi masker medis itu efektivitasnya seperti tadi saya sudah jelaskan 4 sampai 6 jam itu adalah maksimal dari efektivitas Oke, masker 4 sampai 6 medis. jam ya. Kalau misalnya kita bersin dan itu masih memang rasa kita nyaman dipakai, maka masih boleh dipakai. Wah, Contoh misal kalau gini. Masih nyaman tuh aneh sih saya bilang ya, Mbak ya. Tidak mungkin akan Ya, nyaman kalau itu. misalnya kita hancing bersin dan partikelnya nggak banyak dan tidak membuat masker kita basah, maka itu masih boleh dipakai. Tapi kalau misalnya kita bersin tapi itu sudah muncul partikel besarnya dan itu sudah membasahi masker, wajib diganti. Ya, ingat ya. Ya. Sayang kesehatan bukan sayang masker. Betul. Hati-hati nanti malah baru diganti Mas maskernya, maksudnya diganti lagi. Iya. Ya kan situ bersin gimana dong ya? Oke, Mas Tewi Bowo ya, ingat ya, jadi saat bersin ganti aja lebih baik ya Mbak Lisa ya, lebih aman. Selanjutnya dari Amel ya. Mbak Amel, pertanyaannya tadi di saat makan. Oke. Bagaimana cara menyimpan masker? Karena kalau taruh di dagu atau digantungkan saja rasanya kurang nyaman. Baik. Apakah harus diganti ya seperti itu ya tadi ya? Oke, Baik. silakan Mbak Lisa. Jadi gini, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ada punya kantong-kantong plastik ataupun yang memang masih baru gitu ya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya makan, oh ini saya nggak bawa masker lagi gitu kan, maka masukkan di dalam kantong plastik itu tadi. Jadi yang memang masih baru dan masih bersih. ya. Jangan yang kita bekas apa baru kita masukin gitu, yang ada malah kita dapat kotornya doang. Nah, atau misalnya Bapak Ibu punya amplop nih. Mas Teo, Mas Rega, kalau misalnya punya amplop gitu, ada contoh amplop. Kalau misalnya punya amplop, mohon maaf, itu anggaplah di belakang kita itu amplop. Ya, Boleh oke. nggak? Oh iya. Ya, benar. Anggaplah ini adalah kertas amplop gitu Ya. ya. Jadi kita bisa masukkan di dalam amplop ini, ditutup. Baru kita makan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya semuanya nih dan kita punya spare, Ya. maka lebih baik lepas ganti pakai yang Pakai baru yang lagi. baru. Itu lebih aman. Betul. Don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Yes. Udah itu aja. Betul. Ngapain repot-repot? Masker dijual banyak. Betul. Tidak Jadi usah lebih repot. baik bawa spare. Betul sekali Mbak Lisa. Pertanyaan jawabannya itu, bawa spare. Yes. Udahlah ya, lebih aman. Satu Betul. lagi, ada lagi? Dari Desi. Desi. Nah, bagaimana tadi katanya Bu Lisa menjelaskan tisu, perbedaan tisu dan filternya tadi. Tisu. Ya. Bagaimana cara membedakan tisu atau filter asli? Oke, silakan Mbak Lisa. Baik. Jadi saya sudah pernah membuat juga itu tutorial kita untuk membuktikan ini filter atau tisu gitu ya. Ya. Ingat bahan dasar tisu apa? Kayu, serat, Kayu Iya. serat. Kalau misalnya dibakar berarti kebakar. terbakar, Iya. akan rusak. Iya. Tapi kalau bahan dasar filter, dia memang filter. Jadi kalau misalnya dibakar dia akan menetes. Oh, dia oke, kayak kita bakal styrofoam. Iya, akan tes, Iya. tes, tapi tidak akan terbakar. Ah, tuh cara Dan membedakannya. tidak akan terjadi karbonasi sisa bakaran. Kalau misalnya kita ngebakar tisu nih, pasti akan ada sisa karbonasi bakaran nih. Ya, betul, ada betul. hitam-hitamnya Ya, gitu betul. kan. Nah, kalau filter itu tidak. Tidak ada. Nah, itu dia. Mbak siapa tadi yang bertanya? Desi. Oke, sudah terjawab jelas sama Mbak Lisa. Jadi caranya dibakar ya, biar jelas. Kalau tisu akan terbakar habis, kalau tadi apa namanya? Oh, filter. Filter dia cuman netes-netes gitu aja. Tapi saya mau sedikit kasih tahu ya untuk misalnya kalau misalnya kita melihat nih banyak kan sekarang sudah kita buat tutorial-tutorial tuh. Apabila memang ada anak-anak yang masih di bawah umur, tolong didampingi. Iya, benar. Jadi jangan sampai kita main bakar-bakaran sendiri karena itu kalau menetes kena ke kulit rasanya kan panas, rasanya Panas tidak pasti. enak. Iya. Itu baru api dunia, apalagi api neraka ya Mbak Lisa. Siap. Sakit sekali. Baik, betul ya. sekali. Hati-hati. Saya agak tercerahkan kalau sama Mas Rega. Hati-hati makanya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan lain yang bakal kita jawab. Jadi masih ada sesi terakhir kita di talk show kita hari ini. Jangan lupa pertanyaannya kita tunggu di @rs_pertamina Balikpapan. Silakan di-follow.
Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Tiba lagi kita untuk sesi terakhir kita untuk sore ini, masih bersama dengan Mbak Lisa selaku Supervisor IPCN RSPB atau perawat pencegah dan pengendali infeksi. 3 sesi sudah kita lewati, Mbak Lisa sudah banyak pertanyaan dari sahabat Onyx juga. Dan Mbak Lisa sudah menyontohkan tadi bagaimana cara melihat masker yang bagus atau tidak. Betul. Termasuk masker medis sudah digunting, ada 3 layer tadi. Silakan ya sahabat, kalau tidak yakin silakan dicoba di rumah ya. Betul. Dan ingat untuk anak-anak harus pengawasan orang tua. Betul. Jadi biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Masih ada pertanyaan Mbak Lisa yang ditanyakan lewat Instagram RS Pertamina Balikpapan, silakan. Oke, dari TJ Wibowo tadi lagi. Ya. Jika ada keadaan darurat, misalnya kehabisan masker medis, apakah boleh cukup memakai masker kain biasa saja? Oke. Baik. Mbak Lisa. Yang pertama ya. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini ada 43 Mbak Lisa ya. Iya, Tidak baik, dong, baik. banyak sekali itu. Yani Kamarudin. Oke. Bagaimana cara penggunaan double masker yang benar? Ini Mbak Yani ini tinggal di mana sih? Jangan bikin saya marah loh ya. Maaf ya Mbak Lisa ya. Ini saya marah loh ini Mbak Yani ya. Capek loh Mbak Lisa jelasin ini dari tadi ini. Tolong Mbak Yani ini pergunakan HP-nya dengan baik ya. Oke, dijawab dulu. Oke, Mbak jangan Lisa. marah-marah. Ya, maaf. Oke, oke. Terbawa suasana saya ya. Gara-gara Wibowo ini ya. Ayo, Mbak Lisa Baik. dijawab dulu. Bagaimana kalau misalnya kita Kehabisan masker. kehabisan masker? Ya. Baik. Kalau misalnya kita memang saat itu kita adanya dalam masker kain, maka daripada tidak menggunakan lebih baik digunakan. Gunakan saja. Jadi pada saat Anda memang adanya baru masker kain, silahkan dipakai dulu masker kainnya. Jarak berapa meter Anda menemukan apotik, saat itulah Anda harus langsung beli masker bedah. Ya. Jangan tunggu di razia ya. Betul. Jangan tunggu di razia. Kebiasaan plus 62 begitu kan, Pak? Siap. Belum razia Mas, nanti aja. Begitu Iya. udah razia nyalakan petugas. Nah, itu dia. Biasa nih. Jawaban dari Mbak Yani tadi pertanyaannya apa? Tolong diulang, Mas. Soal double masker ya. Penggunaannya kapan gitu ya? Iya, penggunaannya kapan ya? Silakan Mbak Lisa. Penggunaannya kapan? Ya. Oke. Cara penggunaannya. Oh, Oke. cara penggunaannya. Baik, Ya. cara penggunaannya seperti yang tadi Lisa sudah jelaskan. Jadi yang pertama yang kena ke kulit kita adalah masker bedah dulu. Baru masker kain. Ya. Jadi tidak boleh kebalik, jangan masker kain baru, Baru masker masker bedah, bedah. ya. Nah, untuk masker N95 tidak boleh didobel. Oke, ingat ya. Masker N95 hanya masker N95 saja. Jadi tidak boleh sudah menggunakan masker N95 masih didobel menggunakan masker bedah. Masker bedah. Bayangkan, filtrasi dari N95 itu berarti 95% dapat menangkal virus ataupun bakteri. Yes. Kalau misalnya kita masih menambah dengan masker bedah, maka filtrasinya akan lebih dari 95, bisa-bisa lebih dari 100. Maka kompensasinya adalah kepada diri kita sendiri. Ingat, APD seperti pisau bermata dua. Ya. Apabila tepat digunakan, maka dia bisa melindungi kita. Betul. Tapi kalau kita tidak benar dalam penggunaannya, itu bisa mencelakai diri kita sendiri. Nah, itu dia. Seperti api, Mbak Lisa ya. Jika kecil menjadi teman, besar menjadi lawan. Oke. Nah, harus hati-hati makanya ya. Siap. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi terakhir atau cukup? Cukup. Oke. Karena kita udah sisi terakhir ini, Mbak Lisa. Oh, baik, siap. Tidak terasa 1 jam kita ngobrol, luar biasa nih informasi hari ini, edukasi yang diberikan juga dari Mbak Lisa mewakili RSPB hari ini. Saya cukup terbantu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di luar nih mengenai double masker, kenapa kita harus pakai masker double, kenapa harus maskernya seperti ini, seperti itu. Akhirnya Mbak Lisa menjelaskan hari ini. Oke, sebelum penutup ya, ini berarti kita close ya. Satu lagi pertanyaan? Oke, ada lagi satu lagi Mbak Lisa. Ini jangan bikin jengkel ya ini ya. Kayak Yani tadi ya, tolong ya. Dari Renita. Renita. Mbak mau nanya, kalau double maskernya double masknya gimana? Bagus double mask pakai kain atau dua-duanya masker medis? Apa ya? Sama nih, ini izin ya Mbak Lisa ya. Ini saya boleh datangin dia di rumahnya enggak ini? Di mana dia tinggal ini ya? Baik, baik. Aneh-aneh aja sih. Maaf Mungkin loh ini Mbak tadi Lisa ya. dengerin radionya nggak dari awal. Bisa jadi seperti itu. Bukan, ini menguji kesabaran saya nih Mbak Lisa, ini namanya dia. Siap. Ya, satu lagi. Dari Yaswar. Yaswart. Bu mau nanya, apa bedanya dalam penggunaan masker medis untuk orang sakit atau orang sehat? Nah, Sama. ini tetanggaan ini kayaknya nih Yaswart sama Renita ini nih. Niat sekali bikin saya jengkel ya.
maksudnya. Anda siapa kok ngajarin? Kan Mbak Lisa yang ngasih tahu dong. Maaf ya Mbak Lisa ya, ini sotoy tim saya ini Mama. Silakan Mbak Lisa, biasa. dijawab dulu. Baik. Yang mana tadi Renita Yang ya? mana dulu yang saya jawab nih? Double masker yang bagusnya kain-kain atau medis sama medis gitu. Baik. Berarti saya ngulangin lagi dong ya Ya. ini ya. Aduh, Renita ya. Sabar. Baik. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita menggunakan medis dengan medis, otomatis pasti filtrasinya akan lebih dari yang kita harapkan. Betul. Harusnya kan maksimal hanya 95%. Ya. Tapi kalau misalnya medis dengan medis bisa lebih dari 100%. Maka inilah yang berbahaya bagi tubuh. Ini tidak diperbolehkan. Kain dengan kain juga filtrasinya tidak akan mencapai dengan yang sesuai kita inginkan. Yes. Maksimal ada 80% kalau misalnya menggunakan masker bedah biasa doang. Ya. Dan itu apabila memang kita rapat menggunakannya. Tapi kalau kain dengan kain tidak akan sampai 60 bahkan 70 pun tidak akan sampai. Nah, Dan tuh. ingat, masker kain tidak ada filternya di dalam. Tuh, cuman fashion doang itu, gaya-gayaan Betul, aja itu ya. hanya kain saja. Ya. Jadi ingat lebih baik masker medis terus kain ya. Betul. Jangan kain baru medis, jangan medis sama medis, jangan kain sama kain juga ya. Betul. Mbak Rinta udah terjawab ya. Terus yang terakhir ya Swart. Yang terakhir ya Swart tadi pertanyaannya. Berbeda. Bedanya dalam penggunaan masker medis untuk orang sakit atau orang sehat? Oke, perbedaan Oke. penggunaannya. Baik, kalau yang pernah ada disampaikan gitu ya, kalau misalnya kita pakai masker medis buat orang sakit, maka hijaunya yang di luar, Ya. atau orang yang sehat putihnya Kebalik, yang di luar, ya. dibalik gitu. Ini tidak benar. Oh. Jadi seharusnya adalah hijaunya memang yang di luar. Karena kadang ada yang bilang gini, yang di Bawah? klipnya yang di bawah Alatnya, gitu. iya. Padahal sebenarnya fungsi klip di sini adalah memang untuk merapatkan di hidung. Nah, itu aturan dari mana lagi Betul. itu Kak, Dan- klipnya di bawah ya? Betul. Jadi kadang itu tadi uniknya dari warga 62 memang berinovasinya terlalu tinggi mungkin. Berlebihan, Mbak, jadinya. Iya. Ya kreatifnya mungkin ada. Jadi sehingga oke, aku nyamannya begini, padahal sebenarnya bukan hanya Bukan nyaman, seperti tapi itu. yang penting adalah amannya dulu. Betul, betul. Jadi kalau kita menggunakan memang yang di depannya adalah yang warna hijau, maka inilah yang benar. Betul. Mau dia sakit ataupun sehat, ingat tadi kita sudah coba, sama-sama kita tuangkan Ya. air, baik yang lapisan di dalam ataupun yang di luar, Waterproof. ini benar-benar waterproof. Yes. Perbedaannya adalah, tadi saya ada contoh lagi satu masker di mana ya? Yang warna merah. Yang mana, Mbak? Enggak, yang ini. Jadi Mas Rega, kalau misalnya Mas Rega pegang antara yang putih dengan yang hijau, halus yang mana? Putih sama hijau, halus yang hijau sih. Halus yang hijau mana? Kembali dong. Kalau menurut saya lebih halus yang warna Oh, halus putih. yang putih. Ya, jangan beda Bukan pendapat yang kita, Mbak Lisa, hijau. harus sama ya. Yang putih ya, maaf. Benar. Maaf, ya. Jadi fungsinya Tangan dari, saya yang kasar kayaknya Mbak Lisa ya. Jadi tidak bisa jadi membedakan. sepertinya harus pakai pelembab. Betul, Benar. betul. Jadi lapisan yang di luar ini tidak lebih halus dibandingkan lapisan yang di dalam. Ya. Kenapa kalau Anda balik, yang bisa jadi wajah Anda akan lebih iritan dengan bahan yang di luar. Tuh, sahabat Onyx. Jadi yang di dalam ini biasanya dia akan lebih lembut bahannya. Sama-sama water release tapi bahannya lebih lembut. Ya kan sudah diatur dari pabrik ya Mbak Lisa Betul, ya. Ini buat kulit sehingga dalam. pada saat kita ngomong nih, kan pasti rahang kita akan naik turun. Jadi akan ada pergesekan di wajah Ya, kita. betul. Jangan sampai wajah kita jadi tergesek-gesek gitu nah maksudnya. Jadi iritasi jadinya Betul. Mbak Lisa ya. Oke, cukup ya karena kita udah terakhir. Oke. Terakhir nih Mbak Lisa, sekaligus nanti langsung ditutup dengan konklusi Mbak Lisa ya penjelasan baik. mengenai tema kita. Silakan. Satu lagi dari Desi. KN95 gimana Mbak? Bentuknya maksudnya. Oh, bentuk KN. N95 sama nggak seperti N95? Tidak Oh. boleh didouble. Apakah tidak boleh didouble? Ya, oke, silakan. Baik, ini Mbak berarti Lisa. akan saya buka gitu ya untuk masker KN95 dan N95. N95. Saya tidak akan menyebut merek, tapi yang ini pasti mau nggak mau akan terlihat mereknya Terlihat ya. dong. Nanti di blur aja ya. Baik, saya akan Muka coba saya tutup. maksudnya kalau ini jangan ya. Muka saya yang di blur. Jangan Oke, dong, Mbak. baik. Ini adalah masker KN95. Ya, jadi dia bentuknya akan lebih moncong Ya. gitu ya. Seperti duck, seperti Bebek. duck, betul.
Jadi ada moncong dan pastikan ada klipnya. Jadi fungsi dari klip ini adalah benar-benar mengepaskan di hidung. Merapatkan. Jadi hidung. jangan sampai kita membeli masker seperti duckbill. Duckbill itu tidak ada klipnya. Jadi betul. pasti kalau ngomong akan naik turun Naik turun gitu. Nah, kalau masker KN95 dia modelnya seperti ini dan ada klipnya. Yes. Dan dia pasti akan ada mereknya memang langsung KN95. Yes. KN95 dan N95 sebenarnya sama-sama 95% filtrasinya. Oh. Hanya saja buatannya beda pabrik dan beda negara. Ya. Gitu. Itu dia ya. Nah, satu kalau negara yang api, satu negara air. Tidak mungkin dong. Baik. Kan avatar. Baik. Jadi kalau masker N95 bentuknya yang seperti ini. Ini adalah masker N95. Dan pastikan Bapak Ibu atau sobat Onyx ataupun sobat RSPB, pada saat kita membeli masker N95, yakinkan kelayakan dari yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan adalah VDA atau NIOS. Maaf, NIOSH, NIOS. Dikeluarkan oleh NIOS. Oke. Jadi memang sudah sesuai standarisasi VDA dan NIOS. Itu dia ya, sudah terjawab ya berarti ya. Dua produsen yang berbeda, dua pabrik yang berbeda, tapi belakangnya sama 95. Cuman beda K sama N-nya doang ya, Mbak Lisa ya. Ini sebelum kita tutup, ini ada lagi satu pertanyaan nih. Banyak juga ya. Bang nanya nih, efek berkepanjangan pakai masker bagi tubuh apa? Ini sudah betul. Ya, dan kalau logisnya kita pakai masker udara tidak ada sirkulasi, kita menghirup CO2 kembali. Tadi mungkin jelasin Mbak Lisa tadi ya. Sama satu lagi mau tanya dong, kalau masker dicuci boleh nggak? Ini kurang ajar nih namanya ya. Kan sudah dibilangin tadi jangan dicuci. Mbak Lisa ini menjelaskan berkali-kali loh ya. Masker kan sekotak ada yang 17.000, ada yang 18.000, ada yang 23.000. Belilah. Makanya kerja biar bisa beli masker. Asik. Ya, Mbak Lisa ya. Oke, dijawab deh sebagai penutup aja. Baik. Silakan. Oke, masker tidak boleh dicuci, ya. Jadi masker medis hukumnya tidak boleh. Kalau saya bilang haram berarti tidak boleh ya. Maksudnya boleh, bukan ya. berarti haram itu makanan. Maksudnya masker medis tidak boleh dicuci. Begitu sudah dipakai, terkena cairan ataupun sudah 4 atau 6 jam berarti harus langsung diganti. Itu wajib. Lalu tadi berkepanjangan, efek berkepanjangan. pakai masker. Seperti yang tadi saya sampaikan, efek berkepanjangan dari kita menggunakan masker itu adalah kita menghirup lagi karbon dioksidanya. Maka bisa jadi nanti kita hiperkapni. Ini jangka panjangnya. Efeknya nanti. Tapi akan ada jeda pada saat kita tidak terus-menerus menggunakan masker. Baik, contoh seperti ini. Kita kerja 8 jam dalam sehari. Total kita beraktivitas tuh ada berapa jam sih? Dalam satu hari kan ada 24 jam. Tidak mungkin kita selama 24 jam menggunakan masker. Maka pada saat kita tidur nih, kita kan sendiri, anggaplah misal kita sendiri, atau kita sama suami kita atau sama istri kita. Pada saat itulah kita tidak menggunakan masker. Pada saat itulah paru-paru kita menghirup oksigen dengan sempurna. Betul. Tidak ada pembatasan sama sekali menggunakan masker. Ya kan? Jadi efeknya masih bisa ditekan dibandingkan dengan orang yang selama 24 jam harus menggunakan masker. Menggunakan masker. Ya, itu dia. Jadi pemakaian masker pun harus ada waktunya. Ya, jangan mentang-mentang ikut protokol kesehatan biar mandi pakai masker. Jangan. Nggak boleh ya. Betul. Kita tutup Mbak Lisa sebagai closing statementnya hari ini. Oke. Jadi apa yang mau ditutup nih? Ya, silakan. Kita akhiri obrolan menarik hari ini. Saya rasa ini informasinya benar-benar membantu nih. Baik. Jadi saya ingin sampaikan pada sobat Onyx ataupun RSPB, pada saat kita memang mau mengadop suatu pedoman ataupun kita mau mengadop suatu kebijakan, maka benar-benarlah dalam mengadopnya dan benar-benarlah dibaca. Apakah memang ini harus kita terapkan, benar-benar kita terapkan, atau ini mampu terap atau tidak. Kalau misalnya kita mau menggunakan double masker sedangkan kita mau bernafas saja susah, maka lebih baik cukup menggunakan satu masker saja. Tapi benar dan tepat pada saat kita menggunakannya. Pastikan hidung kita rapat pada saat menggunakan masker dan memang tidak ada celah, gitu ya. Jadi benar-benar harus dipastikan, harus benar-benar dirapatkan. Nah, pada saat kita tidak ada kesusahan bernafas, kita berada di lokasi yang sekiranya banyak paparan dan resiko tinggi terhadap paparan ke tubuh kita, maka kita boleh menggunakan double masker. Dan pada saat menggunakan double masker, ingat
tidak boleh masker kain dulu, tetapi harus masker bedah, baru dilapis menggunakan masker kain. Dan masker N95 sesuai dengan aturan CDC ataupun WHO tidak diperbolehkan didobel menggunakan masker apapun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisa informasinya dan juga sahabat Onyx. Semoga terwakilkan apa yang mau ditanyakan oleh kalian setelah menyaksikan live kita di @RS Pertamina Balikpapan ya. Siap. Sampai jumpa lagi di talkshow berikutnya. Semoga ini memberikan pencerahan buat kita semua dalam menggunakan masker, tidak menggunakan aturan sendiri tapi sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan juga guideline dari CDC dan juga WHO. Mbak Lisa, terima kasih, salam buat rekan-rekan. Ya, Terima kasih untuk sahabat kasih. Onyx. Kita lanjut kembali di studio atau Grand Studio Onyx Radio 88,7 FM. Saya Renata pamit, Mbak Lisa juga pamit. Thanks for listening, thanks for watching, and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.